Selamat pagi guys, ketemu lagi sama saya Agus ya. Jadi di video kali ini kita bakalan menuju ke Lombok untuk mendaki puncak Rinjani. Impian kita selama ini hadir di pendakian kali ini seperti biasa. Jadi kita dari Balinya naik mobil estafet dari rumah sampai di Padang Bae, sewa mobil, dah itu nyebrang, dah itu dari Lembar ke Sembalun juga ngeren mobil. Jadi maklum tenaga tua, jadi kita saving tenaga. Sudah sampai di Lombok guys. Jun, ini leadernya kita nih. Berapa kita nge-rap? 3 jam lambatnya. Hai, kenalin, aku Dora. Oke, sekarang kita sudah sampai di Lembar. Tadi berangkatnya dari Bali pukul berapa Om please? 9.30. Ternyata di luar prediksi. Kita sampainya di Lombok hampir pukul 3, 2.45. Jadi hal pertama yang kami lakukan sekarang adalah ketemu driver mobil yang akan mengantar kami ke Sembalun. Tapi sebelumnya tentunya kita singgah dulu untuk beli logistik dan makan siang, sebab kita semua belum makan siang. Mantap, mantap. Ayo makan dulu. Salam Lestari semuanya. Warung ini sangat rekomen guys. Kita makan berenam, nasinya nambah, lauknya juga banyak. 90.000. Es teh 2, air 2, kerupuk. Keren. Ya. Jelek tapi nih bikin ngantuk. Kenyang kau. Bikin ngantuk. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo jadi. Ya. Kita udah makan siang tadi, antara makan siang dan makan malam. Lupa saya ngambil nama warungnya, tapi yang jelas warungnya itu sangat apa ya? Enak, dah itu harganya juga sangat bersahabat. Bagi kalian yang pingin mendaki Gunung Rinjani, kurang lebih berapa ya, 15 menitan lah dari Bundaran Patung Sapi di kiri jalan. Jadi ada deretan warung-warung ya, kayak warung-warung muslim sana. Nah, jadi sangat rekomen bagi kalian yang ingin makan. Sekarang udah pukul 4 sore. Mas Maher, jam berapa kira-kira kita sampai di TKP?
jam 6 lewat ya. Oke, sekarang pukul 7.20. Kita sudah sampai di base camp. Base camp apa namanya ini? Bangyo. Bangyo, kita sudah sampai di base camp Bangyo. Sekarang kita prepare dulu, ngepak barang. Ya, ngepak barang. Tadi makan siangnya sudah banyak banget, jadi makan malam ini belum terasa lapar. Kita packing dulu. Sebab besok aktivitas dimulai dari pukul 7 pagi, mulai dari mencari surat sehat dulu. Sehat guys semuanya? Sehat ya? Oke. Sehat guys, oke. Kita lihat menunya mereka. Menunya kita malam ini. Ini nasinya 10.000, tapi porsinya jumbo banget. Pasar 20.000. Ya, porsinya banyak banget. Oke, ini ya. Peneman kita ngobrol malam ini. Arak Bali. Gan, udah Gan? Malam. Packingnya tuh dari sini banget kok. Langsung aja kalau itu tas. Nanti kita diskusi internal. Enggak. Tahu kita ada sesama. Enggak. Belum. Kita nggak mau bersiap. Itu aja. Iya. Setelah pick up setengah jalan kita turun gitu. Tapi nggak tahu daerahnya di mana. Coba konfirmasi dulu biar jelas. Sudah. Sama yang ngedrive sama sopirnya kita udah diskusi. Bilang aja dia mau tunggu di mana, biar kita konfirmasi dulu. Ini suasana tempat kami menginap sebelum pendakian. Jadi kami menginap di rumah penduduk. Namanya Bang Yan. Sedangkan ini motor-motor ini adalah motor para pendaki yang datang dari Bali. Oke. Jadi kurang lebih ada 22 orang yang bakalan join ke pendakian hari ini. Hah? Pagi udah sarapan? Belum? Kalau untuk ringan sudah, yang Udah beratnya ya? belum. Belum ya? Oke. Kan orang Indonesia nggak ada yang Makan yang banyak, bro. Ya, mau mulu habis ini. Ya, ini adalah menu breakfastnya kita sebelum start pendakian. Jadi ada sayur, kerupuk, nasi. Ini anak buahnya Ade Rai, namanya Ketut Rai. Ketut Rai. Makan Sedangkan ini adalah bahan-bahan yang akan dibawa naik oleh abang porternya kita. Kurang lebih beratnya 25 kilo katanya. Berat ini belum telur. Ya, annyeonghaseyo. Ya. Oke. Selamat makan semuanya. Selamat makan semuanya. Sarapan dong. Ya. Siapkan dulu sama beli porternya. Ya. Siapa namanya beli? Bang Herul. Iya. Seminggu, sebulan bisa naik berapa kali itu? 4 kali. 4 kali ya, Iya. sebulannya itu ya. Oke ya, jadi udah terbiasa ya membawa beban segitu ya. Lebih dari situ bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Bisa sakit badan ya? Iya. Maksimal 25 kilo itu ya? 25-30 maksimal. Maksimal 30 kilo ya. Dan sebulan bisa 4 kali ya? Iya. Berarti seminggu sekali berarti ya? Iya, seminggu sekali. Seminggu sekali ya. Kalau musim rame kadang 2 kali seminggu. Maksimal berarti 8 kali seminggu Iya. 1 bulan. sebulan ya.
Sekarang kita siap-siap untuk nyari surat sehat, guys. Kita siap semuanya? Sehat ya semuanya? Oke. Katanya naik mobil cuma 15 menit. Halo guys semua, angkat tangan. Salam lestari semua ya. Oke. Lestari itu siapa? Masuk dulu ya. Mau nggak ini? Jam. Keluar Pak. Oke, go. Kita berangkat ke puskesmas. Pancing mania mantap. Sudah sarapan semua ya? Mantap ya. Jadi ini adalah Puskesmas Sembalun, tempat kita cek kesehatan. Ini adalah suatu proses wajib yang harus kita lakukan sebelum melakukan pendakian untuk memastikan kalian sehat. Oke. Sehat Om? Sehat. Sehat semua? 200 terus. Ini formnya. Silakan buat fotokopi dari rumah masing-masing. Ini pertanyaannya. Jadi umur, jenis kelamin, tapi jenis kelaminnya ditulis bukan digambar katanya. Jadi kita sudah nyari surat sehat. Jadi yang dicek itu adalah informasi basic mengenai kesehatan kita. Berat badan, apalagi berat badan, riwayat kesehatan, pernah nggak menjalani operasi patah tulang, riwayat sakit jantung, dah gitu ambeien, itu ditanya. Jadi kalau emang kalian sehat sih secara teori tidak bakalan masalah untuk mengeluarkan surat sehat ini. Oh ya, satu lagi, jadi kalau surat sehat ini tidak mutlak harus dicari di Puskesmas Sembalun. Jadi bagi kalian yang buru-buru, begitu sampai langsung ingin start pendakian, bisa mempersiapkan surat sehatnya di daerah kalian dengan satu syarat, tidak lebih dari 3 hari. Sekali lagi, surat sehat ini bisa kalian cari di tempat kalian dengan syarat tidak lebih dari 3 hari. Ini adalah Geopark Rinjani. Kita siap-siap untuk proses check-in. Ada banyak orang yang sudah bersiap-siap untuk registrasi. Oke. Jadi ada beberapa tempat pendakian di Gunung Rinjani. Salah satunya itu adalah Sembalun. Dan kuota perharinya itu adalah 75 orang. Khusus buat Sembalun. Oke, jadi waktu check-innya jam 7 paling pagi sampai jam 3. Check-outnya itu ya jam 5 sore. Oke, maksimal pendakiannya itu 2 malam, 3 hari. Dan pastikan sampah tidak tertinggal dan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Ini adalah start pendakiannya Gunung Rinjani. Jadi inilah batas terakhir kita bisa menggunakan mobil. Mulai dari sini ada option kita menggunakan jasa ojek atau kita pikul barangnya sendiri. Jadi bapak-bapak ini adalah para porter. Jadi rata-rata mereka membawa 25 sampai 30 kilo. Bisa. 9.30 kita start pendakian.
Bagi kalian yang ingin menggunakan ojek juga ada ojek. Biaya per ojek itu adalah 150.000. Kalau kalian nitip keril, berarti satu orang bisa membawa 3 keril. Jadi estimasi perjalanan dari start pendakian ke pos 2 adalah 2,5 jam sampai 3 jam. Dengan panjang katanya sejauh 6 km. Dan catatan buat kalian yang mau mendaki Rinjani, pastikan kalian menggunakan buff pelindung debu karena debuan di pos ini, lengan panjang, topi, dan kacamata, sun cream. Jadi saya sendiri memutuskan untuk jalan kaki dari start pendakian ini ke pos 2, tetapi hanya mengirim barang. Jadi lumayan bisa menghilangkan beban di punggung dan saving energi untuk dari pos 2 ke pos-pos selanjutnya. Satu lagi tips buat kalian yang ingin mendaki Gunung Rinjani, dari start pendaki sampai pos 2 jalannya berdebu landai. Jadi ya tanah, treknya tidak begitu menanjak. Kalau kalian membawa sandal gunung akan lebih nyaman kalau jalannya tanpa sepatu yang berat. Jadi guide-nya rekomendasi dari start pendakian sampai pos 2 menggunakan sandal gunung dan sepatu dipakai setelah pelawangan menuju puncak. Seperti itu. Setelah kurang lebih jalan 30 menit, kita melewati hamparan rumput dan pasir. Kita melewati hutan sekarang. Jadi kita break dulu di sini. Kita udah jalan setengah jam. Nanda? Ya. Oke. Mantap. Trek yang berbeda. Oke. Panasnya mantap. Akhirnya kesampaian juga untuk mendaki Gunung Rinjani. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan bisa sampai puncak dan turun dengan selamat. Maklum kita mendaki nafas tua, jadi kita utamakan keselamatan. Kita perbanyak break. Ini pendakian Rinjani yang keberapa? Pertama kali ya. Gunung Agung berapa kali? Gunung Agung 2 kali. Lewat jalur mana? Lewat Pengubengan yang pertama, terus yang kedua Puragai. Puragai ya? Puragai juga. Panas juga ya? Oke. Nggak like yang panas-panas. Oke. Om please. Sini sebentar, nge-vlog kita. Tadi dulu. Vlog apa lagi? Sehat semuanya? Lihat tuh, darah sana tuh. Udah lama ya nggak ketemu ya? Nah, kita hampir tiap minggu mendaki. Cuman ya gunung-gunung inilah gunung-gunung nggak begitu tinggi. Ya ini adalah tampilan Gunung Rinjani. Pos 1 yang di arah jam berapa? Jam 2 ya? Jadi arah jam 2 itu adalah pos 1. Jadi kurang lebih berapa jam dari sini? 1 jaman ya? Oh ini tandanya ini? Jelas sekali tandanya. Mana jalur itu ya? Beda sama gunung di Bali yang tandanya menggunakan pita. Di sini tandanya gede banget, jelas banget, hampir 1 meter.
Setelah 1,5 jam jalan, kita baru sampai di pos 1. Oke, di pos 1 juga ada bale-bale itu, gazebo gitu. Jadi karena di sini panas, kita bakalan break di gazebo ini. Ini timnya kita juga ini. Dari sini ke pos 2 1,4 km, 1 jaman lah. Dan itu Pelawangan. Pelawangan adalah tempat ngecampnya kita. 5,3, puncak 9,1. Oke, jadi pos 2 lagi 1,4. Udah gitu dari sini ke Pelawangan. Pelawangan adalah base campnya kita, 5,3 km. Oke, dan puncaknya 9 km dari sini. Ini adalah pos 2. Jadi tadi pagi kita start pendakian pukul 9.30. Sekarang jam berapa, Chris? 11.45. Jadi berapa jam itu ya? Ya, kurang lagi 2,5 jam kita sudah sampai di pos 2. Jadi di pos 2 ini ada banyak gazebo-gazebo yang kalian bisa pakai untuk break makan siang. Dan jangan lupa ada juga warung di sini. Ada warung, ada sumber mata air. Jadi kalian bisa refill air buat terakhir kalinya sebelum naik ke atas. Ada warung juga. Jadi kalian yang pingin minum es, buah, kita makan siang dulu. Menunya ini adalah nasi bungkus yang dibikinin oleh event organizer. Selamat makan Om Di. Om Blis makan. Setelah break 1 jaman, break makan siang, kita gas lagi dari pos 2 ke pos 3. Kita start 12.50 sekarang. Cuacanya panas. Jadi kalau kalian mau mendaki ke Rinjani, pastikan well prepare, baik itu fisik maupun perlengkapan. Dari pos 1 ke pos 2 jalannya datar, menanjak dikit-dikit. Tapi dari pos 2 menuju pos 3 treknya sudah mulai nanjak dan sama panas. Kita lanjut dulu. Oh, di sini makan siangnya. Mana bisa difotoin mau lapar. Siap. Ayo. Ore, kita nyampe di pos 3 akhirnya. Swastiastu, apa kabar semua? Berempah. Semangka berempah. Berapa? Mantap. Dapurnya masih oke. Ya, masih oke. Oke. Oke, dari pos 3 ya, kita start pukul 2.30 menuju sekarang ke pos 4. Jadi kata orang sih bahwa pos 3 ke pos 4 dan pos 4 ke pos 5 adalah ujian sesungguhnya ketika mendaki Gunung Rinjani. Ada Bukit Penyesalan katanya. Kenapa dibilang Bukit Penyesalan? Karena bukitnya nggak habis-habis.
Rasanya sudah sampai, ternyata enggak. Sudah sampai, ternyata enggak. Dari pos 3 ke pos 4 jalurnya sudah mulai nanjak lagi. Oke, akhirnya kita sampai di pos 4 Cemara Siu. Astungkara. Tut Rai, Pak Tut Rai ini emang benar-benar. Ini lagi ya. Woi, ini Berani ngelawan. Angel banget. ini kanguru ini loncat-loncat terus dia dari ini. Mantap. Belum rame Pak ya. Ini adik-adik ini kelas 1 SMA ya? Keren banget nih, mainnya ke Rinjani. Ada. Oke, ini teman-teman udah mau cus naik duluan. Mereka tim apa? Ya, tim pembuka jalan mereka. Kita gimana? Nyusul yuk. Ya. Kita break 10 menit dulu. Nggak boleh menyamai mereka. Iya. Emang udah kita mesinnya udah haus soalnya, jadi nggak bisa dipaksa. Oke, sekarang pukul 3.50. Kita lanjut gas lagi dari pos 4 ke camp area, ke Pelawangan. Estimasi katanya 3 jam. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan kita bisa sampai di camp sebelum hari gelap. Di pendakian kali ini saya ketemu sama seorang ibu dari Bali, Ibu Tangguh. Kenalan Bu dengan Ibu Siran? Ibu Putu. Bu Putu ya. Hati-hati nih ya. Oh, ini pendakian yang keberapa di Rinjani ini? Pertama kali. Pertama kali ya. Udah. Sudah hampir sampai di base camp di Pelawangan katanya. Jadi kalau sudah lihat pegangan-pegangan ini, jembatan kayak gini ini, jadi udah hampir sampai. Jadi estimasi lagi setengah jam kita bakalan sampai di base camp. Adi, mandi. Akhirnya setelah pendakian 9 jam, ya dari jam 9.30 kita sampai di Pelawangan Sembalun. Tapi ini Pelawangan 1. Banyak yang ngecamp di sini, tapi kebetulan campnya kita di Pelawangan 2, jadi kita harus nanjak lagi sedikit ke Pelawangan 2. Oke. Ini situasi di Pelawangan. Di kejauhan tampak segara anak danau. Sedangkan itu adalah puncak
Dewi Anjaninya. Situasi seperti ini. Kita sampai di camp. Setelah 9 jam lebih pendakian. Halo. Wih, kena badai kita guys di camp. Jadi kalau situasi kayak gini udah pasti nggak bisa summit. Ada sisi baiknya juga sih, bisa istirahat. Oke, yuk. Oke, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita summit attack hari ini, kita berdoa supaya perjalanannya lancar dan selamat balik ke camp dan balik ke rumah berkumpul sama keluarga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Oke. Ya. Oke. Sekarang pukul 2.30 pagi. Jadi kita memutuskan untuk naik summit attack pukul 2.30. Mudah-mudahan cuacanya bersahabat, sebab semalam pas kita mau break tidur badai. Jadi kalau badainya kayak kemarin nggak mungkin untuk naik. Tapi pagi ini cuacanya membaik. Ya, Sungkara kita bisa puncak hari ini di puncak Dewi Anjani. Sekarang pukul setengah 6, jadi sudah 3 jam pendakian. Akhirnya sudah sampai di sini. Mungkin lagi 2 jaman, mungkin kita bakalan sampai di puncaknya, benar-benar puncaknya seperti ini. Oke, jadi tadi menurut guide sudah seminggu ada badai di sini, jadi nggak bisa summit para pendaki selama seminggu. Tapi syukurnya hari ini mungkin lagi rezekinya kami, mungkin cuacanya cerah. Mantap, cuacanya cerah. Oke. Lumayan berbeda dengan trek Agung. Kalau trek Agung itu berbatu-batu yang besar, solid. Tapi di sini banyak koral-koral, apa sirtu ya mungkin namanya ya. Agung. Gunung Agung kan? Oke. Pak, foto dulu ini Pak. Sip. Biar enak, barangnya Pak.
Akhirnya sampai juga di lehernya Gunung Rinjani. Tinggal ujian terakhir, ujian yang paling berat, yaitu letter E. Trek pendakian tanpa batu, pasir semua. Di belakang saya Segara Anak. Ini jalur letter E. Ini jalurnya seperti ini. Ya, mirip dengan jalur pendakian di Culali. Kita sudah hampir sampai di puncak Dewi Anjani. Setelah pendakian summit selama 6 jam, akhirnya Astunggara Suksuma Yang Widi, saya sampai di puncak Dewi Anjani. Trek yang terakhir, atau yang lebih dikenal dengan sebutan letter E, ini benar-benar menguras tenaga. Benar-benar menguras tenaga. Benar-benar perjuangan fisik dan kesabaran. Kita break dulu di atas, minum air. Dia tangkas. Yuk. Ya. Mantap. Mantap. Tap. Oke. Banyak sekali aku foto. Ya, selamat membeli impian kita jadi kenyataan. Cuaca cerah. Ya. Selamat ganda. Selamat Om Ganda. Nafas tua sampai di sini juga. Oke. Jun, udah nganterin kami ke sini, makasih ya. Sama-sama. Semoga kedepannya Lala Lele semakin sukses ya. Kalahin Yamaha ya. Ya, semakin improve. Kapan di sini? Banyarin tangan.
setelah istirahat dan berfoto di depan plakat Rinjani. Sekarang tepat pukul 8.50. Kita langsung cus ke bawah. Tadi naiknya 6 jam, turunnya kita lihat sekarang berapa jam. Itu adalah dari kejauhan tampak tenda-tendanya kita. Mungkin dari sini kurang lebih durasi perjalanan lagi 1,5 jaman kurang lebih. Tadi jalannya jam 8.45, sekarang sampainya jam 10.45. Jadi turunnya dari puncak Dewi Anjani sampai di pos di camp area ini cuma 2 jam.